Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai implementasi Python. Kali ini kita akan membahas mengenai metode backpropagation untuk single layer. Nah, sebelum kita masuk pada coding dari Python-nya, terlebih dahulu kita merefresh kembali konsep kita tentang backpropagation. Ya. Di sini backpropagation merupakan algoritma yang menggunakan nilai error pada output untuk mengubah nilai bobot cara propagasi balik atau backward dan kemudian dikoreksi untuk memperkecil nilai error sehingga mendekati nilai error yang benar atau yang sebenarnya. Nah, jadi ada proses koreksi kalau dibandingkan dengan forward. Nah, kalau pada forward itu dia hanya menyelisihkan antara output dengan target. Ya, nah sementara kalau di sini tidak hanya menyelisihkan, tapi kemudian mencari koreksinya dalam bentuk turunan. Nah, tahapan yang penting dalam backpropagation yang pertama adalah forward propagation. Jadi forward propagation dulu. Jadi sebenarnya pada backpropagation ini penggabungan antara forward dengan backwardnya. Jadi kalau misalkan kita membahas mengenai backpropagation, berarti kita juga membahas mengenai forwardnya. Nah, hanya kalau forward itu cenderung berhenti pada titik selisih antara output dengan target. Nah, sementara kalau di sini forward propagation sebagai perambatan maju dari input menuju output. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah backward propagation, perhitungan error pada propagasi balik. Nah, sehingga pada propagasi balik inilah dicari selisih ya, selisih antara target dengan output, kemudian dicari turunannya, dicari errornya, dan yang terakhir adalah pembaharuan atau adjustment terhadap bobot dan bias. Nah, pada tahapan ketiga tahapan ini yang merupakan inti dari backpropagation. Nah, kita lihat untuk arsitektur backpropagation ya. Pada kasus sebelumnya kita memiliki data sebanyak 4, X1, X2, X3, X4, kemudian kita memiliki juga 4 node dengan nilai 1, 2, 0,5, 2, kemudian outputnya itu ada 3, Y1, Y2 dengan Y3. Nah, kemudian dihubungkan setiap node-node ini dengan impuls-impuls ya, mulai dari W11 ya, W11, kemudian W12, W13 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada penyesuaian ya, atau penyelisihan antara output dengan target ya. Kemudian pada backpropagation ini dikenal dengan MSE atau mean square error yang merupakan error rata-rata ya, yang diperoleh dari selisih antara output dengan target. Nah, kemudian di sini juga kita akan mencari turunan dari fungsi sigmoidnya ya, fungsi sigmoidnya di mana fungsi sigmoid itu merupakan tau x sama dengan 1/1 tambah e berpangkat minus x. Nah, untuk mencari fungsi turunannya, nah berarti tau aksen x sama dengan x dikali 1 kurang x. Nah, berikutnya MSE atau errornya itu merupakan rata-rata dari selisih antara target dengan output, dijumlahkan ya, dijumlahkan baru kemudian dibagi dengan jumlah inputnya. Nah, setelah itu dilakukan update bobot dan bias. Nah, di sini ada proses adjustment, di mana adjustment ini merupakan perkalian antara error atau dalam hal ini MSE dengan turunan yang tadi diperoleh. Nah, setelah itu dilakukan pencarian bobot yang baru, di mana bobot yang baru itu adalah bobot yang lama ditambah hasil perkalian input dengan adjustment. Nah, bias sama dengan adjustment ya. Kenapa dikatakan adjustment, pembaruan? Karena di sini bias ini dilakukan satu proses ya, perkalian ya dengan error. Jadi tidak hanya sekadar bias saja yang kemudian diambil nilainya, tapi ada hasil perkaliannya. Nah, kemudian ini ya, ini cuman
mengingatkan kembali bahwa data input yang kita ambil itu adalah 1, 2, 0,5 dengan 2, dengan kemudian bobotnya berdimensi 4,3 ya, 4,3 secara random. Kemudian kalau pada inputnya ini dia menggunakan dimensi 4 kali 1, pada target 3 kali 1 dengan nilai 010. Kemudian biasnya juga berdimensi 31 ya, 3 kali 1 dengan nilai 010. Nah, baik, kita langsung masuk pada Google Colabs-nya. Jadi seperti biasa kita impor dulu ya library NumPy. Kemudian di sini juga kita impor waktu ya. Jadi waktu ini untuk nanti melihat berapa lama komputasi yang kita gunakan. Mengapply input dan target sebagai masukan ya bagi jaringan atau dengan menggunakan rumusnya input X sama dengan NumPy array. Di sini kita memiliki data 1 ya, 1, kemudian 2, 1, 2, kemudian 0,5, terus 2 ya. Nah, kemudian kita melakukan proses transpose supaya nanti bisa diperkalikan antara dimensi matriks input X ini dengan matriks dari bobotnya. Bobotnya kan 4 kali 3. Jadi untuk melakukan penyesuaian, dia harus diubah menjadi, ini merupakan matriks 4 kali 1, 2, 3, 4, 4 kali 1. Nah, berarti dia harus diubah menjadi 1 kali 4 supaya bersesuaian. Kemudian target Y sama dengan NP array. Jadi kita di sini masih menggunakan array ya untuk targetnya. Targetnya itu 0, 1, kemudian 0 ya, 0 sesuai dengan tadi nilainya. Kemudian kita perkalikan dengan transpose-nya untuk proses penyesuaian pada saat perkalian antara kedua buah matriks. Berikutnya kita melakukan definisi dari beberapa fungsi ya, beberapa fungsi. Yang pertama di sini fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi kita definisikan karena kita menggunakan fungsi sigmoid. Sigmoid di mana kita menggunakan sigmoid X ya. Nah, kemudian di sini di return dengan menggunakan rumus 1 per 1 ditambah kita gunakan library NumPy. Kemudian di sini 1 tambah tadi kan 1 tambah 1 tambah berpangkat minus X ya. Berarti di sini minus X. Berikutnya kita masukkan lagi fungsi turunan ya. Jadi ada fungsi turunan perlu juga didefinisikan ya, fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini rumusnya adalah
X dikali 1 kurang X ya. Oke. Nah, berikutnya kita set waktunya ya, untuk melihat nanti waktu komputasi pada saat setelah selesai proses runningnya yang kita lakukan. Nah, kita set time-nya, bobot dan biasnya. Start time-nya itu sama dengan time. Oke. Nah, kemudian bobotnya W kita masih gunakan library NumPy, array. Kemudian di sini kita mengambil nilai acak ya, nilai acak. Jadi di sini random, kita tidak menentukan batasan nilai acaknya atau value-nya, tapi yang ditentukan di sini adalah ukuran atau dimensi matriksnya. Nah, kemudian adjustment-nya itu jadi yang pertama ya, kita masih mengambil nilai bias. Jadi nilai biasnya itu kan 0,1,0. Kemudian dikali transpose, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa transpose ini merupakan proses penyesuaian pada saat dilakukan perkalian ataupun penjumlahan matriks. Nah, kemudian kita melakukan list ya terhadap bobot, kemudian output maupun MSE-nya. Bobot di sini variabel yang kita ambil sebelumnya juga sama ya, di forward propagation. Kita simpan ya, kita tampilkan nanti dengan menggunakan variabel pemanggilan bobot W, bobot output Y, kemudian MSE ya, MSE. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita sudah melakukan list. Berikutnya adalah tahap forward propagation. Tahap forward. Jadi tahap majunya dulu dari input, kemudian sampai pada perbandingan atau selisih antara output dengan target ya. Kita lihat. Nah, berarti di sini kita menggunakan proses perulangan atau dalam hal ini EPO ya, EPO intreng. Kemudian misalkan kita ambil dulu yang satu misalkan ya. Jadi ini dari EPO 0 sampai EPO pertama, ataukah misalkan 5. Kemudian nah, bias tadi itu sama dengan adjustment ya. Kemudian Y sama dengan sigmoid. Nah, ya, ini merupakan output ya setelah melalui fungsi sigmoid. Nah, kita melakukan lagi proses perkalian matriks melalui fungsi np dot. Nah, jadi diperkalikan antara input X dengan W
Nah, selanjutnya ditambahkan dengan bias ya. Oke, outputnya Y. Nah, kemudian output variabel output Y ini append disimpan pada Y. Jadi maksudnya kita menambahkan Y pada variabel output Y ya, kita menambahkannya pada list dari output Y. Nah, listnya nanti itu akan disimpan. Nah, berikutnya ya sama dengan coding sebelumnya ya, minus, dimana minus ini merupakan juga selisih atau subtract ya, subtract antara target Y dengan output Y, Nah, output Y output Y dalam hal ini itu merupakan proses iteratif. Jadi kalau target ini kan sifatnya tetap ya, hanya satu target yang berlaku. Nah, sementara kalau output ini dia akan melakukan iterasi hingga dia mencapai nilai yang diinginkan atau yang sudah disetting. Kemudian square atau kuadratnya dengan menggunakan np square minus. Jadi dikuadratkan hasil selisih tadi. Setelah itu errornya atau MSE-nya kemudian dirata-ratakan ya, dirata-ratakan dalam bentuk setelah dirata-ratakan kemudian jadi error ini list error ini ditambahkan pada list MSE. Nah, berikutnya tahap backwardnya backward propagation. Nah, pada tahap backward propagation di sini kita membuat variabel adjustment. Sebelumnya kan sudah ada sebenarnya ya adjustment, hanya adjustment yang di sini baru bias ya, di sini bias sama dengan adjustment. Nah, adjustment yang akan kita lakukan di sini adalah adjustment setelah proses selisih antara output dengan target kemudian dengan turunannya. Kita bisa kembali tadi ke pembahasan. Kita lihat pada bagian ini update bobot dan bias. Di sini adjustment merupakan error dikali turunan pertama dari sigmoid. Jadi error kali turunan pertama. Kemudian nanti bobot yang baru itu adalah bobot yang lama ditambah hasil perkalian input dengan adjustment. Kita kembali. Jadi adjustment itu merupakan perkalian antara error ya, variabel error dengan turunan pertama, berarti fungsi turunan dari, kita lihat fungsi turunan. Nah, ini ya fungsi turunan. Jadi ada definisi dari fungsi turunan. Nah, Y ini artinya fungsi ini memasukkan nilai Y yang ada di sini dimasukkan ke fungsi turunan ya, fungsi turunan. Nah, sehingga nanti diperkalikan dengan error, hasilnya merupakan adjustment. Nah, berikutnya kita melakukan pengupdatean bobot. Jadi pengupdatean bobot itu merupakan bobot
Jadi bobot yang baru itu sama dengan bobot yang lama, ditambah hasil perkalian antara input dengan adjustment, ya, hasil perkalian antara input dengan adjustment. Jadi di sini kita perkalikan. Jadi sebenarnya di sini ada tertulis ya tanda W plus sama dengan, artinya bobot yang baru itu sama dengan bobot yang lama ditambah hasil perkalian antara variabel yang akan kita masukkan nanti dari hasil perkalian ini, atau perkalian dengan menggunakan library numpy dot input X yang sudah ditranspose kemudian dikalikan dengan adjustment. Oke. Nah, selanjutnya W tadi, W yang baru itu nanti kita simpan di list dari bobot W. Bobot W sama dengan append W. Jadi kita menyimpan bobot W ini, kita menambahkan list dari bobot yang terupdate ini ke list bobot W. Oke, selesai. Kita coba jalankan dulu. Oke, nggak ada error. Nah, berikutnya adalah kita mau menunjukkan ya pada epoch keberapa menghasilkan MSE terkecil ya. Jadi MSE terkecil itu dihasilkan pada epoch keberapa, dan kemudian nanti waktunya juga akan dilihat. Nah, jadi kita buat dulu for i in rank epoch ya, epoch, kemudian if jika MSE index ya, indeksnya itu sama dengan min MSE, maka ini ya, tunjukkan indeksnya. Jadi ini merupakan proses menunjukkan ya, menunjukkan pada indeks keberapa MSE terkecilnya nanti ya. Oke, kita jalankan. Oke, kemudian kita cetak ya, kita mau melihat bagaimana MSE terkecil itu. Nah, jadi print MSE terkecil untuk epoch kesekian ya, epoch kesekian. Kemudian nanti dari epoch pertama ya, atau epoch yang pertama kemudian mengalami peningkatan, jadi dia akan melakukan penelusuran dari epoch yang kita settingkan atau dalam range-nya min MSE. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pencetakan untuk ini waktunya ya. Nah, kita akan mencetak berapa detik waktu komputasi. Time kurang
variabel dari lifetime. Itu 23 ya. Ini sama time salah ya. Aduh, ya enggak ada tuh ya. Jadi oke, kita lihat sini. Jauh banget tuh, 151 detik. Wow. Ini tuh. Biasanya kalau kita cuman run per selnya, nah dia karena acak jadinya dia kadang errornya jadi penunjukan dari timing atau waktu komputasinya ini tidak sesuai. Nah, berarti kita harus merun all semua selnya. Oke, kemudian berikutnya sudah kita mau menunjukkan pada epoch kelima ini ya. Pada epoch kelima ini dia merupakan MSE terkecil pada 0,52 detik ya. 0,52 detik. Kalau misalkan kita tambahkan ya iterasi atau epochnya, ini kan 5 tadi kita sudah mendapatkan atau 50, kita sudah mendapatkan 0,56 dengan waktu 0,52. Nah, sekarang sudah turun ya, MSE nya semakin kecil 0,405 dengan waktu komputasi 0,51. Jadi kita cuma menambahkan tadi 50 epoch. Nah, itu sudah turun 0,1. Nah, di sini terlihat bahwa dengan menggunakan backpropagation itu memiliki error atau selisih yang lebih sedikit dibandingkan dengan forward propagation seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita mau memunculkan ya indeks dari epoch ke-50 ini ya, atau MSE terkecil ini pada indeks keberapa sih? Kalau epoch ke-50 itu kan rentang proses pencarian MSE ya, kalau disetting dari 0 sampai 50, tapi tepatnya itu, nah itu yang kita mau tahu ya. Indeks, nah ternyata dia indeks ke-48 ya, tepatnya pada indeks ke-48 dia menghasilkan epoch terkecil, dia menghasilkan MSE terkecil dengan nilai 0,40541 dan seterusnya dengan waktu komputasi 0,517 second dan seterusnya. Oke, kita ulas kembali dari awal. Yang pertama, ini merupakan program backpropagation ya. Jadi coding backpropagation. Nah, coding backpropagation yang sebelumnya tadi kita sudah bahas bahwa dia melalui tahapan forward, kemudian dia melalui tahapan backward, dan kemudian terakhir adalah pengupdatean bobot atau proses adjustment. Nah, yang pertama seperti biasa kita mengimpor library NumPy, kemudian time untuk kita lihat berapa waktu komputasi yang diperlukan.
Nah, kemudian input X-nya ya seperti yang pada pertemuan sebelumnya, kemudian target Y. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid. Kemudian fungsi turunan, karena di sini kita menggunakan backpropagation. Jadi proses backpropagation yang tadinya kalau pada forward itu hanya menyelisihkan antara output dengan target. Nah, ternyata kalau pada backpropagation ini dia mencari turunan dari sigmoidnya, fungsi sigmoidnya. Nah, setelah itu di sini juga kita set time-nya dengan variabel start time untuk memunculkan berapa waktu komputasi. Nah, kemudian di sini ada diinisialisasi bobot awalnya itu merupakan bobot secara random ya, dengan ukuran matriks 4,3, 4 dikali 3, barisnya 4, kemudian kolomnya 3. Kemudian di sini ada proses adjustment yang dilakukan. Jadi adjustment di sini masih mengambil bias, nilai bias yang pertama yaitu 0, 1, 0, 0, 1, 0 ya. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan list bobot output dengan MSE. Nah, jadi nanti dari list ini kita bisa melihat berapa nilai bobot output dengan MSE-nya. Kemudian di sini pada tahapan forward propagation. Nah, jadi tahapan forward propagation di sini for epoch in range kita mau melakukan satu proses epoch atau iterasi pada proses perkalian matriks antara input kemudian dengan bobot penjumlah, setelah itu bias, dan setelahnya itu dicari berapa errornya. Nah, kemudian jadi ada dua di sini ya, yang dilakukan adalah pencarian berapa outputnya. Nah, kemudian output sebagai fungsi sigmoidnya ya, output sigmoidnya. Nah, setelah itu kemudian dicari berapa errornya atau selisih ya, rata-rata selisih. Nah, bias, jadi bias dalam hal ini sama dengan adjustment. Nah, kemudian Y sebagai fungsi sigmoid. Di sini adalah perkalian antara input X dengan W. Jadi ini matriksnya harus bersesuaian ya. Dan kemudian ditambah dengan bias. Kemudian nilai Y ini ya, nilai Y ditambahkan pada list variabel output Y. Nah, kemudian minus, variabel minus di sini merupakan proses pengurangan ya antara target dengan output. Nah, outputnya ini secara iteratif, kemudian targetnya sudah tertentu sebagai inisialisasi, sudah ada nilai sebelumnya sesuai dengan kasusnya. Kemudian score merupakan proses pengurangannya ya, pengkuadratannya. Setelah dikuadratkan dan kemudian dicari nilai rata-ratanya, errornya ya, errornya itu yang kemudian disimpan dalam list MSE. Nah, untuk tahap backward propagation. Nah, pada tahap backward propagation di sini kita lakukan di sini adjustment. Jadi adjustmentnya ini kemudian berubah. Tadinya adjustmentnya ini sama dengan nilai bias. Nah, kemudian adjustmentnya ini berubah ya mengikuti error dari error dikali fungsi turunan. Jadi error tadi MSE yang sudah kita peroleh dari sini. Nah, kemudian diperkalikan dengan fungsi turunan dari turunan ini, fungsi sigmoid, turunannya adalah X dikali 1 kurang X ya. Nah, setelah itu kemudian dilakukan update bobot. Nah, update bobot ini merupakan proses perkalian antara input X sudah dalam bentuk transpose, kemudian diperkalikan dengan adjustment. Nah, jadi bobot yang lama ditambah dengan hasil perkalian antara input dengan adjustment, ditambah dengan bobot yang lama ya, ditambahkan. Nah, setelah itu diperoleh bobot yang baru. Nah, kemudian bobot yang hasil W-nya ini, W yang update ini ditambahkan pada list bobot W. Nah, selanjutnya kemudian di sini ini merupakan looping ya, untuk melakukan
pencarian indeks dari MSE terkecil. Indeksnya berapa? Jadi kalau misalkan kita mengambil dari 0 sampai epoch ke 1000. Nah, pada MSE terkecil itu sebenarnya berada pada baris yang keberapa tepatnya. Kalau cuman antara ini dan antara ini, nah itu belum tepat. Nah, sehingga perlu diberikan indeks tepatnya itu berapa gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, dari perbandingan antara forward propagation dengan backward propagation, jadi pada back propagation ini dia memiliki kecepatan, dia memiliki MSE yang terkecil. Dia pada epoch ke-50 dia sudah mencapai 0,4 ya. Pada epoch yang ke-50 sudah mencapai 0,4 dengan waktu 0,5 detik. Nah, kalau kita tambahkan 100, nah tidak terlalu berpengaruh nilainya ya, 0,47 sedikit ya, karena yang kita tambahkan juga sedikit. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan kita mengenai back propagation untuk single layer. Selanjutnya kita akan membahas back propagation maupun forward propagation multi layer ya pada pembahasan atau video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.